Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Musta'anah selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum kelas PBA 4A serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan atau mengikuti mata kuliah pengembangan kurikulum dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti, amin. Sebelum kami menginjak ke pembahasan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Untuk pemateri pertama, saya sendiri Muhammad Hasan Mu'id. Dilanjut ke pemateri kedua yaitu Alfia Mali. Dilanjut dengan materi ketiga yaitu Saudara Musyafi. Yang dilanjut ke materi berikutnya yaitu Pipit, dan yang terakhir yaitu Zulfa. Kami di sini akan membahas tentang komponen materi dalam pengembangan kurikulum. Baiklah, materi pertama yaitu dari saya sendiri yang akan menyampaikan tentang pengertian materi pembelajaran. Apa sih pengertian dari materi pembelajaran? Ya, materi pembelajaran yaitu adalah sebuah pengetahuan atau sebuah keterampilan atau sikap yang harus dikuasai peserta didik untuk mencapai suatu standar kompetensi yang telah ditentukan. Di dalam materi pembelajaran sendiri yaitu komponen yang sangat penting untuk mencapai sebuah sasaran kurikulum. Oleh karena itu, bobot di dalam materi pembelajaran harus benar-benar sesuai jalannya atau sesuai alur untuk mencapai sebuah tujuan kurikulum yang telah ditentukan dari awal, atau harus sesuai dengan indikator kompetensi yang diharapkan. Seperti itu. Yang kedua, saya akan membahas tentang jenis-jenis materi pembelajaran. Nah, di dalam jenis-jenis materi pembelajaran ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama yaitu fakta. Fakta di sini adalah sebuah hal yang berwujud nyata atau realistis, yaitu seperti contoh mulut dan paru-paru. Dan yang kedua yaitu konsep. Konsep di sini adalah sebuah hal yang berwujud pengertian yang notabene baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran atau pembahasan atau diskusi, yaitu meliputi definisi, ciri khusus, dan lain-lain. Contohnya yaitu hujan tropis di Indonesia sebagai sumber plasma nutfah. Usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia secara in situ dan ex situ dan sebagainya. Itu sebagai contoh
dari klasifikasi konsep. Yang selanjutnya yaitu prinsip. Prinsip adalah hal-hal yang berupa pokok-pokok dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, program, dan lain-lain. Contoh, hukum Hardy-Weinberg, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita menuju ke klasifikasi, yaitu prosedur. Prosedur di sini yaitu sebuah langkah-langkah sistematis atau berurutan melakukan suatu aktivitas atau suatu sistem atau memprogram sesuatu. Contoh, langkah-langkah dalam menggunakan metode ilmiah, merumuskan masalah, langkah-langkah membuat proposal, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu sikap atau nilai, merupakan hasil belajar aspek sikap. Contoh, pemanfaatan lingkungan hidup, seperti tidak membuang sampah di sembarangan tempat, tidak membuang sampah di sungai, atau bahkan pada saat ini, saat pandemi, kebiasaan sebuah menjaga jarak, memakai masker, sampai dengan mencuci tangan, itu adalah sebuah sikap yang harus diterapkan karena sesuai kondisi yang sudah dialami atau masih berlangsung. Seperti itu. Selanjutnya akan menuju ke pembahasan prinsip-prinsip pengembangan materi yang akan disampaikan oleh saudari Alinfia Amali. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya Alinfia Amali. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan materi. Dalam mengembangkan materi, ada 3 prinsip yang harus dimiliki untuk mengembangkan materi pembelajaran. Nah, prinsip yang pertama adalah prinsip kesesuaian atau relevansi. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keajegan atau konsistensi. Dan prinsip yang ketiga adalah prinsip kecukupan atau adequacy. Langsung saja kepada prinsip yang pertama, yaitu relevansi. Relevansi berarti kesesuaian. Maksudnya adalah materi yang diajarkan dari seorang guru kepada siswanya harus menyesuaikan dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi dasar. Misalnya, jika seorang siswa itu diharapkan mampu menjelaskan hukum permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi, maka materi yang diberikan dari guru kepada siswanya harus tentang pengertian dari hukum permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi, bukan malah menggambar kurva penawaran atau kurva permintaan atau hal yang lainnya. Materi harus sesuai dengan standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Nah, prinsip yang kedua yaitu tentang keajegan atau konsistensi. Maksudnya adalah jika seorang siswa itu diharapkan mampu menguasai 4 materi, maka materi yang diberikan dari seorang guru kepada siswanya juga harus mencakup 4 materi tersebut. Misalnya, siswa diharapkan mampu menguasai operasi aljabar yang meliputi penjumlahan, pengurangan, pengkalian, dan pembagian bentuk akar. Maka materi yang diberikan dari guru kepada siswanya juga harus mengenai 4 macam tersebut, yaitu tentang penjumlahan, tentang pengurangan, tentang pengkalian, dan pembagian bentuk akar. Kemudian prinsip terakhir adalah prinsip adequacy atau kecukupan.
Maksudnya adalah materi yang diajarkan dari seorang guru kepada siswanya harus memadai dalam membantu peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi yang diajarkan tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Begitupun jika terlalu banyak, maka ditakutkan atau akan mengakibatkan keterlambatan peserta didik untuk mencapai target kurikulum yang diharapkan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari prinsip-prinsip pengembangan materi. Selanjutnya tentang pendekatan dalam mengurutkan materi pembelajaran akan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musyafir Ramdhani akan melanjutkan pemaparan makalah dari kelompok 7, yakni dalam hal poin pendekatan dalam mengurutkan materi pembelajaran. Langsung saja, pendekatan dalam mengurutkan materi pembelajaran berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran yang akan diterima oleh peserta didik. Karena tanpa urutan yang tepat, jika di antara materi pembelajaran itu mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajari materi tersebut. Misal, ketika dalam proses pembelajaran bahasa Arab, ketika seorang guru mau mengajarkan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, tetapi murid itu belum menerima pembelajaran tentang bagaimana sih itu isim, bagaimana itu fi'il, maka peserta didik akan mengalami kesulitan dalam memahami bagaimana itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Oleh karena itu, sangat penting bagaimana guru dalam mengurutkan materi yang akan diajarkan oleh guru kepada siswa. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan hierarkis. Yang pertama yaitu pendekatan prosedural, yaitu urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya, dalam langkah-langkah menelpon, langkah-langkah mengoperasikan peralatan kamera atau video. Selanjutnya yaitu pendekatan hierarkis, yaitu menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Sebagai contoh, seperti tadi, ketika seorang murid akan belajar tentang jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, maka seorang guru itu harus mengajari dulu apa itu isim, apa itu fi'il, sehingga dalam memahami tentang jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, murid itu tidak mengalami kesulitan. Begitulah sekelumit tentang bagaimana sih pendekatan hierarkis. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip susunan materi yang akan disajikan oleh guru kepada murid. Yang pertama yaitu dari mudah ke sulit. Pendekatan ini sebenarnya banyak disusun dalam materi matematika, tata bahasa, musik dan sebagainya. Yaitu dimulai dari hal yang mudah ke hal yang lebih sulit. Karena untuk memudahkan murid dalam menerima pembelajaran. Yang kedua yaitu prasyarat pembelajaran. Prinsip ini mengatur materi dimulai dari prinsip atau aturan dasar, baru kemudian pada perkembangan materinya. Yang ketiga kronologi. Prinsip ini menyarankan urutan materi berdasarkan kronologi suatu kejadian atau suatu peristiwa. Selanjutnya yaitu peningkatan pada hal-hal abstrak. Pembelajaran dimulai dari hal-hal yang dikenal atau yang telah dialami oleh peserta didik, kemudian berkembang ke hal-hal yang di luar pengalaman atau pengetahuan dari peserta didik itu sendiri. Yang terakhir yaitu pengurutan cara melingkar.
yaitu siswa sebaiknya diberikan materi dasar secara berulang-ulang. Baru kita sebagai guru membangun pengertian dasar sampai semua konsep dasar itu tersampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitratul Natul Fuad. Di sini saya akan menyampaikan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang penentuan sumber belajar. Sumber belajar itu sendiri dapat berupa media cetak seperti koran, majalah, atau lain sebagainya. Juga dapat berupa media elektronik seperti handphone, televisi, komputer, radio, atau lain sebagainya. Lalu ada juga narasumber, yaitu orang yang memiliki informasi seperti guru, tokoh agama, dan lain-lain. Lalu berikutnya ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu seperti rumah, sekolah, atau tempat bekerja. Selanjutnya ada lingkungan alam, yaitu seperti sawah, gunung, kebun, sungai, dan lain sebagainya. Dan ada juga lingkungan sosial, yaitu seperti kalau misalnya kita di rumah itu ada keluarga. Kalau di lingkungan masyarakat kita bisa mengikuti gotong royong bersama tetangga, atau kalau di sekitar desa kita bisa mengikuti organisasi desa seperti Karang Taruna dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada lingkungan budaya, yaitu seperti adat istiadat atau tradisi. Nah, lalu sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Penentuan sumber belajar itu sendiri didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sumber belajar juga diartikan sebagai tempat atau lingkungan sekitar atau benda dan orang yang mengandung atau memiliki informasi yang dapat digunakan sebagai sarana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Bahan ajar itu sendiri merupakan bagian dari sumber ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis seperti buku, modul, atau kalau misal di SD, SMP, SMA itu biasanya ada LKS. Lalu bahan yang tidak tertulis contohnya itu seperti audio dan juga video interaktif atau lain sebagainya. Sebuah bahan ajar paling tidak mencakup antara lain, yang pertama ada petunjuk pelajaran atau petunjuk belajar, yang kedua ada kompetensi yang akan dicapai, selanjutnya ada konten atau isi materi pembelajaran, dan keempat ada informasi pendukung, yang kelima ada latihan-latihan, yang keenam ada petunjuk kerja, yang ketujuh ada evaluasi, dan yang terakhir ada respon atau balikan terhadap hasil evaluasi. Bahan ajar itu sendiri disusun dengan tujuan, yaitu antara lain yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik lingkungan sosial siswa. Dan yang kedua ada tujuannya, yaitu membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh oleh siswa dan sulit dipahami oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu untuk memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Dilanjut oleh materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Zulfa. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penentuan materi pembelajaran. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan materi pembelajaran adalah: yang pertama, potensi peserta didik; yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah; yang ketiga,
tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir, alokasi waktu. Selanjutnya, secara garis besar, langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu diidentifikasikan aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Fungsinya yaitu untuk membantu pencapaian. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang ketiga, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarkannya. Setelah jenis materi pembelajaran teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih jenis materi tersebut yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Identifikasi jenis materi pembelajaran juga penting untuk keperluan mengajarkannya, sebab jenis materi pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran atau metode, media, dan sistem evaluasi atau penilaian yang berbeda-beda. Cara yang paling mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah dengan jalan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk mengidentifikasi jenis materi pembelajaran. Yang pertama, apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa kemampuan untuk menyatakan suatu definisi, menuliskan ciri khas sesuatu, mengklarifikasikan atau mengelompokkan beberapa contoh objek sesuai dengan suatu definisi? Kalau jawabannya ya, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah konsep. Yang kedua, apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa menjelaskan atau melakukan langkah-langkah atau prosedur secara urut atau membuat sesuatu? Kalau jawabannya iya, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah prosedur. Yang ketiga, apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa menentukan hubungan antara beberapa konsep atau menerapkan hubungan antara berbagai macam konsep? Bila jawabannya iya, berarti materi pembelajaran yang harus diajarkan termasuk dalam kategori prinsip. Yang selanjutnya, apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa memilih, berbuat atau tidak berbuat berdasar pertimbangan baik buruk, suka atau tidak suka, indah atau tidak indah? Jika jawabannya iya, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan berupa aspek afektif, sikap, atau nilai. Dan yang terakhir, yaitu apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa melakukan perbuatan secara fisik? Jika jawabannya iya, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah aspek motorik.